Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah HZ Sound Waste Drum. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas. Beberapa waktu yang lalu kita sempat ngebahas brand HZ Sound ini. Waktu itu kalau nggak salah produknya namanya HZ Sound Bell Rhyme. Gue rasa HZ Sound ini punya produk-produk yang cukup baik. Nah, kali ini mereka ngeluarin satu IM yang cukup menarik. Bentuknya kecil, kemudian single driver, straight down, dan bisa detachable. Spesifikasi lengkapnya seperti ini. Harganya di kisaran 400-500 ribuan Music Lover. Ya, gue nggak tahu beberapa toko ada yang jual sekitar 400-an, ada yang jual 500-an, bahkan ada yang lebih tinggi. Tapi gue ambil range antara 400-500 aja lah. Untuk fiturnya nih, powerful performance katanya. Compact bullet shape housing. Jadi kecil, compact, bentuknya kayak peluru. Stainless steel ear cavities, bahannya dari stainless steel. Unik balance hole semi open back design. Ini Music Lover, ternyata ini semi open back. Nah, ini bakalan menarik nih. Single micro dynamic driver, rich and lively sound tuning. Jadi tuningnya oke nih kayaknya. L-shape termination plug, straight down design, dan multiple ear tips for custom tuning and fitting. Technical spec-nya secara lengkap seperti ini. Paket penjualannya. Nah, untuk desain dan build quality-nya. Music Lover, kalau Music Lover pernah ingat review kita beberapa waktu yang lalu tentang Moondrop Spaceship. Nah, ini bentuknya mirip banget Music Lover. Bahannya dari stainless steel, bentuknya juga kayak peluru gitu. Mirip banget. Cuman yang ini memang bisa detachable. Kemudian belakangnya itu ada open back desainnya. IM ini bentuknya straight down. Jadi bukan yang over ear seperti KZ, CCA, KB ear, atau yang lainnya. Nah, kita akan bahas mulai dari paling bawah ya. Jacknya udah L-shape. Nah, gue selalu suka dengan L-shape karena space-nya akan lebih kecil. Gold plated, atau yang gue dapat, ini 3 pole karena nggak ada mic-nya. Tapi ada juga yang 4 pole yang ada mic-nya. Untuk cover jacknya, itu dari bahan aluminium warna silver. Kabelnya copper, silver plated, di sleeve plastik transparan. Jadi silver plated yang di dalamnya itu kelihatan banget. Nah, ini gue juga cukup suka dengan kabelnya. Cukup tebel tapi lentur. Kelihatan banget bahwa ini kabel yang lumayan oke. Naik ke atas ke bagian splitter, bahannya sama seperti cover jacknya, ya aluminium atau stainless steel, ya warna silver. Kemudian di bagian konektornya itu menggunakan konektor 2 pin 0,78 dan transparan nih. Jadi bagian copper plug-nya yang di bagian dalam itu kelihatan. Untuk buds-nya, ya tadi gue bilang kan mirip banget sama Moondrop Spaceship, nah seperti peluru. Nah, kalau menurut gue ini seperti hair dryer. Coba lihat nih kayak gini nih. Bahan shell keseluruhan itu dari stainless steel, agak mirip seperti cover jack dan splitternya. Nah, bentuknya kecil dengan finishing glossy yang rapi banget menurut gua. Nah, ada fan juga nih di bagian bawahnya dekat nozzle-nya. Nah, di bagian faceplate-nya, ini gua anggap faceplate ya bagian belakangnya. Ya, soalnya nggak ada lagi gitu. Jadi ini yang dianggap faceplate. Ini bentuknya bundar, seperti grill. Dan ini yang dibilang semi open back, jadi kebuka gitu. Sedangkan marking L dan R-nya ada di bagian bawah IM-nya, dekat konektor 2 pin-nya. Untuk nozzle-nya itu nyatu dengan bagian shell-nya. Ukuran nozzle-nya bor gede. Nah, filternya seperti grill. Dan yang menarik, mereka ngasih loh filter cadangan. Nah, untuk tipsnya, ini Music Lover akan dapat berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah, yang standar pabrik, yang sudah terpasang, menurut gua ini mirip banget kayak Sony Hybrid. Bahkan mungkin gua rasa ini memang Sony Hybrid. Jadi ini cukup modal lah menurut gua. Overall Music Lover gua suka dengan desain dan build-nya. Build-nya kerasa banget, solid banget, dan kelihatan premium. Gua kasih poin 7,5 untuk desain dan build quality-nya. Untuk fittingnya, desainnya kan memang udah kecil nih. Jadi pasti aman banget, siapapun pasti akan cocok aja. Apalagi model straight down. Kita nggak akan repot-repot untuk cari fittingnya, pasti akan langsung dapet. Dan gua memang pas nyobain, fittingnya oke. Gampang dapatnya, sealingnya oke, isolationnya oke, dan kedap banget. Di kuping gue juga nyaman sih, nggak ada kerasa ngeganggu gitu. Oh ya, satu lagi. Biasanya kan kalau yang straight down ya cenderung ada mikrofonik biasanya untuk yang straight down. Tapi yang ini lumayan loh. Mikrofoniknya itu hampir nggak kedengeran. Ya, jadi cukup bersih lah. Kita masuk ke sound quality-nya. Yang pertama kita bahas tuningnya dulu ya. Nah, untuk tuningnya Music Lover bisa lihat di frekuensi respon. Nah, bisa kelihatan kan bassnya ini bukan tipikal bass yang gede. Jadi yang cukup aja. Ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu boomy gitu, enggak. Tapi juga untuk dibilang tipis juga gue rasa enggak gitu. Jadi lumayan lah.
sedang-sedang aja. Impact-nya oke. Ya, gue rasa impact-nya cukup dapat, cukup tebal. Dan gue rasa juga ini termasuk cukup cepat. Mid-nya, gue nggak bisa bilang mundur karena nggak kerasa mundur sih. Di frekuensi responnya juga memang sedikit lengkung aja ya, U-shape mungkin ya. Jadi efeknya ini bagian yang paling menarik di IM ini. Mid-nya itu kalau kita dengerin vokal, itu akan clear, detail, jernih, tebal, terus kerasa agak intimate. Sedangkan untuk treble atau high-nya, tipikal yang smooth, jadi nggak kerasa pedas. Overall, menurut gua tuningnya ini cukup balance, nggak ada warna-warna atau color-color yang aneh-aneh. Jadi ya aman-aman aja sih, kayaknya mereka memang play safety lah. Gua rasanya masih bisa bilang ini all-rounder. Mungkin vokal agak sedikit istimewa untuk dengerin vokal. Soundstage, ya kita bicara tuning sekarang kan ya. Kelas 400-500 ribu ya, ingat ya. Oke ini gue suka. Ini cukup presisi. Ya mungkin karena efek open back-nya kali ya. Jadi arah instrumen-instrumen, kemudian detailing, positioning-nya itu dapat banget. Nah sedangkan untuk 3D imaging memang bukan yang paling lega sih gue rasa, tapi masih oke lah. Untuk separasi instrumen ya nggak terlalu istimewa tapi menurut gue oke. Instrumen-instrumen yang gue dengarkan masih bisa didefinisikan dengan cukup baik. Sedangkan untuk transiennya oke, termasuk cukup presisi, cukup cepat, dan cukup responsif. Untuk dynamic range-nya, untuk suara kecil aman. Ya, jadi gue bisa dengarkan walaupun suaranya kecil, detail-detailnya, clarity-nya masih dapat. Cuman kalau suara yang keras banget, itu kerasa memang sedikit agak blur dan sedikit agak peak di bagian atasnya. Tapi ya masih oke lah, dan jarang juga kan kita bisa dengerin sampai full gitu volumenya kan. Untuk noise floor-nya termasuk tipikal yang bersih, yang clean, yang black background. Kesimpulannya Music Lover, HZ Sound Waste Drum ini gua rasa cukup menarik. Ya, apalagi harganya sekitar 400-500 ribu dan build quality yang lumayan lah. Ya, desainnya juga oke. Gue pikir ini sih bisa jadi refresh untuk yang lagi nyari yang straight down. Apalagi ini kan bentuknya kecil, jadi mungkin cewek-cewek nih terutama yang agak kesusahan untuk pakai IM yang over ear, ini kayaknya cocok nih. Sedangkan untuk tuning suaranya yang cukup aman, gue pikir bakalan ya safety aja sih untuk semua orang. Anyway, itu pendapat gue Music Lover. Bagusnya kalau ada kesempatan, coba audisi sendiri. Percaya sama kuping sendiri, itu paling penting. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!